yang telah mengizinkan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi deskripsi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Musyafa dengan NIM 057. Saya Andi Mufita dengan NIM 040. Dan saya Taufan Faida dengan NIM 056. Langsung saja pada materi yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai topik sifat-sifat larutan. Topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian larutan, penerapan jenis larutan, dan konsentrasi larutan serta sifat-sifat larutan. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, di mana salah satu zat berfungsi sebagai pelarut dan zat lainnya sebagai zat pelarut. Nah, zat pelarut ini misalnya seperti air, dan zat pelarutnya misalnya gula, pasir, minyak, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu larutan memiliki beberapa sifat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen penyusun dan interaksi antara zat pelarut dengan zat pelarut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis larutan. Nah, jenis larutan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu larutan homogen dan larutan heterogen. Di mana larutan homogen sendiri merupakan campuran yang penyusunnya bercampur merata dan tidak dapat dibedakan lagi secara kasat mata. Nah, dalam larutan ini zat terlarut tersebar sempurna dalam pelarut sehingga tidak ada batas antara keduanya. Misalnya pada gula yang dilarutkan dalam air dan garam yang dilarutkan dalam air. Video kali ini kami akan mempraktekkan mengenai dua jenis larutan. Yang pertama kami akan mempraktekkan larutan jenis homogen. Di sini kami menggunakan air sebagai pelarut dan gula sebagai zat pelarut. Nah, di sini juga ada minyak yang akan kami gunakan untuk mempraktikkan jenis larutan heterogen. Yang pertama, kita masukkan air dalam wadah secukupnya saja. Kemudian kita ambil sekitar 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kurang lebih selama 1 menit. Nah, dalam larutan ini gula sudah tidak terlihat lagi. Dalam artian terbukti bahwa sifat atau ciri-ciri dari jenis larutan homogen sendiri, yaitu zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan zat pelarutnya. Hal tersebut karena air memiliki sifat polar dan gula juga memiliki sifat polar, jadi keduanya menyatu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai larutan jenis larutan heterogen, di mana campuran heterogen ini merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak dapat tercampur secara sempurna, sehingga masih terlihat perbedaan antara komponennya. Contoh jenis larutan ini yaitu pasir dalam air dan minyak dengan air. Nah, pada video kali ini kami akan mempraktekkan mengenai jenis larutan heterogen. Nah, di sini kami menggunakan air sebagai pelarut dan minyak goreng sebagai zat pelarut. Di sini kami telah menuangkan air dan selanjutnya kita menuangkan minyak ke dalam wadah yang telah berisi air. Kemudian kita aduk-aduk secara merata selama 1 menit, kurang lebih 1 menit, dan lihat apa yang terjadi. Nah, setelah kami mengaduknya selama 1 menit dan ternyata minyak tidak dapat menyatu dengan air. Nah, di sini karena air bersifat polar dan minyak sebagai zat terdispersi, dalam artian minyak sendiri bersifat hidrofobik dan tidak dapat menyatu dengan air. Nah, dalam perumpamaan air dengan minyak tersebut terbukti bahwa sifat larutan heterogen, yaitu di mana kedua zat tersebut tidak dapat menyatu dan masih terlihat secara kasat mata lapisan-lapisan dari minyak tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat larutan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat larutan. Di mana sifat-sifat larutan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan membahas sifat fisiknya. Sifat fisik adalah karakteristik yang dapat diukur tanpa mengubah komposisi kimia zat tersebut.
betul. Kemudian sifat yang pertama itu homogenitas, di mana homogenitas ini merupakan sifat utama yang dimiliki larutan. Kemudian yang kedua adalah fase atau wujud. Larutan tidak hanya berwujud cair, tetapi larutan juga bisa berwujud gas, udara yang merupakan campuran berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sifat konduktif larutan, di mana sifat fisik larutan yang terdapat pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis atau identitas kimianya. Yang dapat disimpulkan bahwasanya semakin banyak artikel zat terlarut, semakin besar dampaknya pada sifat-sifat ini. Kemudian yang keempat adalah kejernihan atau klaritas, di mana larutan kontras jernih dan transparan. Yang kelima yaitu pemisah, di mana komponen-komponen larutan tidak dapat dipisahkan dengan metode fisik sederhana seperti penyaring, dekantasi, atau pemisahan cairan dari pengendapan atau sentrifugasi. Yang kedua kita akan membahas sifat kimia dari larutan, di mana sifat kimia adalah ciri yang muncul ketika zat itu mengalami perubahan komposisi atau berinteraksi dengan zat lain. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat keasaman atau kebasaan, di mana salah satu sifat kimia yang paling penting dari larutan adalah keasaman atau kebasaannya, yang diukur dengan skala tingkat keasaman atau bisa disebut berat. Yang pertama adalah asam, di mana pH asam itu kurang dari 7. Nah, larutan asam ini memiliki kemampuan untuk melepaskan ion hidrogen atau H+ dan menerima ion hidroksida atau O2. Contohnya itu adalah asam klorida atau broka. Kemudian yang kedua adalah basa, di mana larutan basa itu memiliki pH lebih dari 7. Kebalikan dari asam tadi, bahwasanya basa ini memiliki kemampuan untuk melepaskan ion hidroksida atau O2 dan juga menerima ion hidrogen atau H+. Contoh dari larutan ini adalah natrium hidroksida atau amonia. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu netral. Netral ini sama dengan pH 7, di mana larutan netral ini tidak bersifat asam ataupun basa. Contohnya itu seperti air murni, yang dimana air murni itu tidak memiliki rasa asam ataupun basa. Terus kemudian sifat kimia yang kedua yaitu reaktivitas, di mana larutan dapat berinteraksi dan bereaksi secara kimia dengan zat lain. Jenis reaksi yang terjadi saat bergantung pada sifat kimia zat terlarut. Reaksi yang pertama yaitu neutralisasi. Larutan asam bereaksi dengan larutan basa untuk menghasilkan garam dan juga udara. Kemudian reaksi pengendapan, di mana dua larutan yang dicampur bisa bereaksi membentuk zat padat yang tidak larut yang disebut endapan. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membuat kopi, yang dimana kopi itu merupakan zat padat dan juga akan dicampur dengan air yang merupakan larutan. Setelah diaduk pasti akan mempunyai endapan. Kemudian reaksi redoks, larutan juga bisa terlibat dalam reaksi oksidasi, reduksi atau biasa disebut redoks, di mana terjadi transfer elektron antar spesies kimia. Kemudian sifat kimia yang ketiga yaitu konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik ini merupakan kemampuan untuk menghantarkan listrik, yang merupakan sifat kimia yang sangat penting. Antara lain yaitu elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit. Dan ini terjadi karena zat terlarutnya itu terionisasi atau terurai menjadi ion-ion bermuatan positif dan negatif ketika dilarutkan. Ion-ion inilah yang bertindak sebagai pembawa
listrik. Hal ini karena zat larutnya itu tidak terionisasi dalam larutan, melainkan tetap dalam bentuk molekul netral. Contohnya yaitu larutan gula, urea, atau alkohol. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang sifat koligatif atau sifat lain dari larutan. Di sini apa saja dari sifat koligatif larutan? Di sini ada 4. Berdasarkan analisis dibagi menjadi 4 sifat. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Terus yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang keempat tekanan osmotik atau I. Di sini pengertian osmosis. Osmosis sendiri adalah peristiwa dari berpindahnya molekul air larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi melewati suatu membran semi permeabel. Dan di sini apa contoh dari osmosisnya, gambaran dari osmosisnya. Keterangannya yaitu peristiwa osmosis larutan. Terus tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang diberikan untuk mencegah peristiwa osmosis. Jadi tekanan osmotik ini berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan osmosis, yang dimana berpindahnya molekul air larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Terus di sini ada pun rumus-rumus dari tekanan dari osmosis sendiri. Bisa dilihat ini untuk rumusnya. Yang pertama yaitu P sama dengan M kali R kali T kali I. Selanjutnya yaitu terus selanjutnya juga yaitu GR per MS dikali 1000 per larutan kali R kali T dalam grup N-1 dikali omega. Keterangannya yaitu untuk P sendiri yaitu tekanan osmotik, M sendiri molaritas, dan R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah suhu atau kalor. Terus di sini ada faktor Van Hoff atau I. Faktor Van Hoff sendiri adalah faktor matematika yang mengukur jumlah partikel zat terlarut sehingga sesuai dengan konsentrasi aktual. Yang di sini ada rumus dari faktor Van Hoff atau I. Di sini sama dengan I sama dengan 1 ditambah min N sama dikali A. Keterangannya yaitu I sama dengan faktor Van Hoff, N sama dengan jumlah ion supply. Selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Titik beku sendiri yaitu zat cair. Titik beku sendiri yaitu suhu di mana tekanan uap dari zat dalam keadaan cair sama dengan tekanan zat dalam wujud padatnya. Bagaimana pengaturan badan zat terhadap suatu larutan ini terhadap titik bekunya? Di sini ada contohnya yaitu penambahan zat terlarut. Di sini ada catatan penambahan zat terlarut dapat menentukan titik beku dari pelarut murni. Jadi titik beku itu juga dapat menurunkan juga dapat dijadikan penurun titik beku sendiri dari pelarut murni. Di sini ada persamaan untuk kenaikan titik beku. Bisa dilihat untuk persamaannya yaitu delta TF sama dengan TF titik beku dikurangi TF larutan. Terus yang kedua yaitu delta TF sama dengan M kali KF kali I. Lalu selanjutnya yaitu GRT per MR dikali 1000 kali GRP kali I. Keterangannya yaitu M sendiri molaritas dan KF adalah konstan penurunan titik beku 0 derajat Celcius per meter.
Di sini ada larutan campuran homogen antara zat larut dengan suatu larut campuran homogen. Sendiri merupakan kondisi di mana zat larut dan larut berada pada sifat fasa tidak basah dibedakan antara keduanya. Dan di sini tadi sudah dijelaskan tentang sifat larutan homogen. Terus selanjutnya yaitu konsentrasi larutan. Di sini konsentrasi larutan ada dua, yaitu jumlah zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Lalu yang kedua yaitu beberapa cara menyatakan ketinggian zat larut dalam larut, yaitu di sini ada molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Terus di sini ada molaritas atau F kecil. Terus di sini ada fraksi mol atau X dan untuk rumus-rumusnya yaitu ini. Lalu selanjutnya di sini ada tandanya yaitu massa dan volume. Di sini untuk rumus-rumusnya yaitu ini yang sangat banyak sekali. Itu pas bikin ditambahin Kak. Nah, kesimpulannya yaitu larutan adalah campuran yang homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut dengan sifat yang dikategorikan sebagai fisik, kimia, dan kualitatif. Secara fisik, larutan bersifat homogen, jernih, dan tidak dapat dipisahkan secara fisik. Secara fisik untuk fisiknya, dan secara kimia sendiri larutan memiliki pH tertentu, dapat mengalami reaksi seperti neutralisasi dan redox, serta dapat menghantarkan listrik jika bersifat elektrolit. Sifat kualitatifnya meliputi perubahan titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Pemahaman sifat-sifat ini penting dalam berbagai aplikasi seperti obat-obatan, industri makanan, dan pengolahan air. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sifat-sifat larutan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum